Dia bukan selingkuh, tapi dia juga nggak sepenuhnya bersih. Dia jatuh cinta pada mahasiswinya sendiri. Dan yang lebih gila, mahasiswi itu justru memperjuangkannya lebih dari siapapun. Kampus sore itu mulai sepi. Mahasiswa satu persatu meninggalkan kelas. Tapi di ruang kuliah nomor 204, suasana masih tenang. Pak Arman, dosen baru di jurusan komunikasi, sedang menjelaskan teori interaksi simbolik dengan gaya bicara yang tegas tapi kalem. Umurnya 41 tahun, wajahnya berwibawa, rapi, dan sorot matanya tajam. Dari awal dia masuk kelas, ada satu hal yang tak bisa dia abaikan. Seorang mahasiswi duduk di barisan kedua dari depan. Wajahnya teduh, berhijab, tapi sorot matanya tajam seperti sedang menilai balik siapa yang berdiri di depan kelas. Nama gadis itu Naila. Usianya 22 tahun. Pintar, sopan, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang bikin Arman tak tenang. Bukan soal kecantikannya, tapi tatapannya. Tatapan yang seperti tahu isi hati orang. Setiap kali mata mereka bertemu, ada rasa canggung yang muncul. Awalnya Arman pikir cuma perasaannya sendiri. Tapi setelah kelas selesai, saat Naila mengumpulkan tugasnya, dia menyapa dengan kalimat singkat. "Bapak suka buku Dostoyevsky juga ya?" Arman kaget. Itu penulis favoritnya. Tapi dia belum pernah membahasnya di kelas. Arman hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Tapi dalam hati mulai muncul tanda tanya. Siapa sebenarnya Naila ini? Dan kenapa rasanya seperti bukan pertama kali dia bertemu perempuan ini? Sejak momen itu, sesuatu dalam hati Arman mulai berubah. Dan tanpa sadar, Naila sudah jadi nama yang terus berputar di kepalanya. Hujan deras turun tiba-tiba sore itu, membasahi parkiran kampus. Arman berdiri di bawah kanopi dekat gedung utama sambil memegang gelas kopi plastik dari vending machine. Tangannya gemetar sedikit, entah karena dingin atau karena pikirannya sedang kacau. Ia belum bisa melupakan tatapan mata Naila kemarin. Tatapan yang mengusik, membuat jantungnya tak tenang. Dari kejauhan, terlihat sosok perempuan berlari menembus hujan. Rambutnya tertutup rapat oleh hijab abu-abu yang sudah basah. Jaketnya lengket di tubuh. Itu Naila. Dia terlihat buru-buru, membawa ransel besar dan map yang sebagian basah. Saat sampai di bawah kanopi yang sama, Naila menarik napas panjang. Mata mereka bertemu. Lagi-lagi tatapan itu. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar. "Pak Arman gak pulang?" tanya Naila. Sedikit tersenyum meski napasnya masih tersengal. Arman menjawab singkat. "Nunggu reda." Hening lagi. Tapi suasana tidak dingin, justru hangat, dan anehnya nyaman. Arman spontan melepas jasnya dan menawarkannya ke Naila. "Pakai ini, nanti masuk angin." Naila menolak halus. Tapi bukan karena tidak mau. Wajahnya memerah. "Nggak apa-apa Pak. Saya biasa begini," katanya lirih. Tapi dia tetap berdiri diam di situ. Tidak pergi. Lalu Naila melihat gelas kopi di tangan Arman dan berkata pelan. "Saya suka aroma kopi hitam, tapi nggak kuat rasanya." Arman cuma mengangguk. Tapi kata-kata Naila entah kenapa terasa dalam. Seperti bukan cuma bicara soal kopi. Dan sejak pertemuan singkat itu, ada hal yang berubah. Mereka bukan lagi dosen dan mahasiswi biasa. Ada sesuatu yang tak mereka ucapkan, tapi keduanya merasakannya. Dan mulai hari itu, setiap hujan turun, Arman selalu menunggu, berharap Naila muncul lagi di bawah kanopi yang sama. Malam itu kampus sudah sunyi. Jam menunjukkan pukul 23.17. Di meja kerjanya, Arman masih duduk sendirian, menatap layar laptop. Tumpukan tugas mahasiswa belum selesai diperiksa. Matanya lelah, tapi pikirannya lebih kacau. Sejak kejadian di bawah kanopi beberapa hari lalu, bayangan Naila terus menghantui. Bukan secara fisik, tapi caranya bicara, caranya memandang. Bahkan aroma parfumnya pun masih tertinggal di ingatan. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Satu pesan WhatsApp masuk. Dari nomor yang tak dia simpan. Tapi isi pesannya langsung membuat jantung Arman berdetak 2 kali lebih cepat. "Pak, maaf ganggu malam-malam. Saya Naila.
Mau tanya soal tugas yang tadi Bapak jelaskan? Boleh. Arman menatap layar beberapa detik. Ia tahu, ini bukan sekadar tanya tugas. Nadanya terlalu lembut, terlalu hati-hati. Dan jam segini, mahasiswa mana yang nekat kirim pesan ke dosen malam-malam? Dengan jari gemetar, Arman membalas. Boleh. Kamu belum paham bagian mana? Tapi obrolan itu nggak berhenti di situ. Naila menjawab panjang, lalu membahas hal lain. Bukan lagi soal tugas. Mereka mulai ngobrol soal film, tentang musik jazz yang disukai Arman, tentang kebiasaan Naila membaca buku puisi lama. Dan yang membuat Arman semakin tak tenang, Naila seperti tahu cara menyentuh sisi dalam dirinya yang selama ini ia kunci rapat. Dia tidak genit, tidak agresif, tapi jujur dan hangat. Seperti mengerti luka yang selama ini Arman simpan sendiri. Sejak malam itu, mereka rutin bertukar pesan. Kadang cuma 1-2 kalimat, kadang bisa sampai tengah malam. Semakin hari, obrolan mereka makin dalam. Tapi Arman mulai takut. Ini sudah melewati batas dosen dan mahasiswa. Tapi anehnya, dia nggak ingin berhenti. Hari Sabtu siang, Arman sedang di ruang tamunya sendirian. Ia baru saja selesai membaca draft materi kuliah. Tiba-tiba pesan WhatsApp masuk. Dari Naila. Pak, di Galeri Kota Tua ada pameran seni fotografi. Katanya bagus. Saya pengen lihat, tapi sendirian agak canggung. Bapak suka foto hitam putih, kan? Arman membaca pesan itu berulang-ulang. Ia ragu. Jelas ini bukan ajakan biasa. Tapi entah kenapa, ia malah membalas. Jam berapa kamu ke sana? Dan dari situlah semuanya dimulai. Sore itu mereka bertemu di depan gedung tua yang sudah direstorasi jadi galeri seni. Naila mengenakan blus putih dan celana panjang abu-abu. Simpel, tapi bersih dan elegan. Wajahnya segar, tapi sorot matanya tetap sama, tenang dan tajam. Mereka berjalan menyusuri galeri, membahas foto-foto yang tergantung di dinding. Suasana terasa jauh dari formal. Naila bercerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang jarang pulang, ibunya yang sibuk kerja, dan bagaimana sejak kecil dia belajar menyendiri. Arman hanya mendengar, tapi di dalam hati, dia mulai merasa terhubung. Setelah keluar dari galeri, mereka duduk di bangku taman di seberangnya. Tanpa sadar, tangan Naila menyentuh tangan Arman saat mengambil botol minum dari tas. Kontak singkat itu seperti menyalakan sesuatu. Naila menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Saya nyaman ngobrol sama Bapak." Rasanya nggak dibuat-buat. Arman hanya terdiam. Bukan karena tak tahu harus jawab apa, tapi karena perasaannya mulai tumbuh terlalu cepat. Ia tahu ini salah. Ia tahu posisinya. Tapi kenyataan yang ia rasakan sore itu terlalu jujur untuk diingkari. Dan sejak hari itu, Arman tak lagi memandang Naila sebagai mahasiswinya, tapi sebagai seseorang yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong di hidupnya. Sudah hampir sebulan sejak mereka ke galeri seni. Tapi sejak itu, Naila makin sering muncul di ruang dosen. Kadang hanya numpang tanya tugas, kadang pura-pura ngopi sambil bilang, "Kopi vendingnya pahit banget, tapi saya suka duduk sini." Arman mulai gelisah. Bukan karena Naila menjengkelkan, justru sebaliknya. Kehadirannya jadi semacam candu. Tapi Arman sadar betul, mereka sedang main api. Satu sore, saat Arman lagi sendirian di ruang dosen, pintu diketuk. Mahasiswa senior masuk. "Pak, saya cuma mau kasih info." "Hati-hati, Pak. Banyak yang ngomongin Bapak sama Naila. Ada yang iseng fotoin juga." Arman kaget. "Fotoin gimana maksudnya?" "Waktu Bapak pulang bareng Naila minggu lalu, katanya ada yang lihat. Udah mulai nyebar di grup angkatan." Arman langsung tegang. Napasnya berat. Setelah mahasiswa itu pergi, ia duduk di kursinya, menatap kosong ke meja. Hatinya campur aduk. Kenapa bisa sejauh ini? Dan kenapa dia nggak bisa mundur? Beberapa hari kemudian, atasan Arman memanggilnya ke ruang dekanat. Nada bicaranya halus, tapi isinya jelas. "Jaga profesionalitas,
Pak Arman. Mahasiswa sekarang pintar menilai. Arman hanya mengangguk. Tapi malam itu, dia memandangi HP-nya lama sekali. Jari-jarinya ragu mengetik. Lalu akhirnya hanya kirim satu pesan ke Naila. Kita harus berhenti ketemu di luar jam kuliah. Demi kamu. Tapi yang bikin hati Arman makin kacau. Naila balas dengan cepat. Kalau semua ini salah, kenapa rasanya justru paling benar? Dan dari situ, semua jadi lebih sulit. Semakin mereka mencoba menjauh, justru semakin tak bisa lepas. Malam itu hujan rintik turun pelan. Arman baru selesai makan malam ketika terdengar suara bel rumah dinasnya. Ia heran, jarang ada tamu malam-malam. Saat pintu dibuka, Arman terdiam. Di hadapannya berdiri seorang wanita parubaya, mengenakan kerudung gelap dan wajah serius. Pak Arman. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya ibunya Naila. Sekujur tubuh Arman langsung tegang. Ia mempersilakan masuk, tapi suasana di ruang tamu mendadak dingin. Ibu Naila duduk tegak, tanpa senyum, matanya tajam. Saya tidak datang untuk basa-basi, Pak. Saya cuma mau bilang satu hal, hentikan hubungan Bapak dengan anak saya, sebelum semuanya makin hancur. Arman berusaha tenang. Bu, saya tahu siapa Bapak. Saya tahu Bapak dosen, punya masa lalu. Saya juga tahu Naila bukan anak kecil. Tapi tetap saja, Bapak orang yang jauh lebih tua. Dan ini, salah. Arman tidak membantah. Tapi di dalam hatinya, ia merasa dipukul. Bukan karena ditegur, tapi karena kenyataan itu memang tak bisa disangkal. Setelah Ibu Naila pergi, Arman hanya duduk diam. Kepalanya penuh. Tangannya gemetar saat membuka HP. Ada 3 chat dari Naila. Semua belum dibaca. Tapi dia tak sanggup membalas. Keesokan harinya, Naila mendatangi ruang dosen dengan wajah marah. Kenapa ibu ke rumah Bapak? Dia nggak punya hak. Ini hidup saya. Arman mencoba menenangkannya. Tapi Naila mulai menangis. Bapak takut ya? Bapak mau mundur. Arman menunduk. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin kamu tetap baik-baik saja. Hari itu mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji, tanpa kepastian. Tapi sejak pertemuan itu, sesuatu dalam diri Naila berubah. Dia jadi lebih pendiam. Dan Arman mulai merasakan kehilangan, bahkan saat Naila masih ada di depan matanya. Malam itu Arman tak bisa tidur. Dia duduk di lantai ruang tamunya. Punggung bersandar ke dinding, lampu sengaja dimatikan. Hanya cahaya dari layar laptop yang menyala. Bukan buka dokumen kuliah, bukan cek email, tapi folder lama, bernama Winda. Di dalamnya, tersimpan puluhan foto. Arman dan Winda, pernah bahagia, pernah tertawa, pernah saling percaya. Tapi itu dulu, sebelum semua rusak. Arman menikah muda, saat karirnya baru naik. Winda, istrinya, cantik dan ambisius. Mereka hidup cukup, tidak kekurangan. Tapi pelan-pelan, Winda berubah. Mulai sering lembur, mulai sering keluar kota, mulai sulit diajak bicara. Hingga suatu hari, Arman pulang lebih awal dan mendapati semuanya dengan mata kepala sendiri. Winda bersama pria lain, di rumah mereka sendiri. Pecah sudah kepercayaan. Arman tidak membuat keributan. Ia hanya diam, lalu pergi. Perceraian terjadi cepat, tanpa banyak perlawanan. Tapi sejak itu, hatinya tertutup rapat. Ia fokus ke pekerjaan. Tidak lagi percaya cinta, apalagi perempuan. Sampai Naila datang. Naila bukan Winda. Dia tidak penuh pencitraan, tidak sok tahu. Tapi justru dari kesederhanaannya, Arman merasa tenang. Naila tidak mencoba mengubah hidup Arman. Ia hanya hadir dan itu cukup membuat hidup Arman tak lagi hampa. Tapi itulah yang menakutkan. Rasa nyaman ini, bukankah itu yang dulu juga ia rasakan sebelum dihancurkan? Arman terdiam. Tangannya gemetar saat menutup laptop. Apa aku siap terluka lagi? Gumamnya pelan. Di sisi lain kota,
Naila juga belum tidur. Di ponselnya, dia mengetik pesan panjang tapi belum dikirim. Lalu dihapus. Lalu diketik ulang. Tapi akhirnya hanya satu kalimat yang ia kirim. Saya nggak akan ninggalin Bapak, meski semua orang nyuruh saya pergi. Dan malam itu, Arman menangis. Bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia ingin percaya lagi. Senin pagi, Arman baru saja tiba di ruang dosen saat melihat map coklat di atas mejanya. Di pojok kanan atas, tercetak logo fakultas dan cap merah. Panggilan resmi. Ia membuka perlahan. Isinya, pemberitahuan bahwa ia diminta hadir di ruang dekan pada pukul 10 untuk klarifikasi laporan dari mahasiswa terkait dugaan pelanggaran etika akademik. Tangan Arman langsung dingin. Ia membaca ulang surat itu sambil menelan ludah. Pikirannya kacau. Ini bukan lagi soal bisik-bisik. Ini sudah resmi, serius, dan bisa berujung fatal. Pukul 10 tepat, Arman masuk ke ruang dekan. Ruangan itu sunyi, atmosfernya tegang. Di hadapannya duduk dekan, wakil dekan, dan satu staf etik. Tak ada wajah ramah. Pak Arman, kata dekan pelan. Kami menerima laporan dari beberapa mahasiswa. Ada yang menyebut Bapak menjalin relasi personal dengan mahasiswi bernama Naila. Ada juga bukti foto saat Bapak keluar dari galeri seni bersama yang bersangkutan. Betul, Pak. Arman terdiam beberapa detik, lalu hanya berkata singkat, "Saya manusia, Pak. Saya tidak berniat menyalahgunakan posisi. Tapi, saya tidak bisa pura-pura tidak punya perasaan." Suasana makin hening. Tak ada respons langsung. Hanya tatapan penuh penilaian. Arman tahu, apapun yang ia jelaskan, sebagian orang sudah membentuk opini sendiri. Setelah keluar dari ruangan itu, langkahnya berat. Rasanya seperti baru dihukum meski belum divonis. Ia duduk di bangku beton dekat taman kampus. Memandang langit. Kosong. HP-nya bergetar. Pesan dari Naila. Saya dengar soal surat itu. Bapak gak apa-apa. Arman hanya balas satu kata. Belum tahu. Hari itu, kampus tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam hati Arman, ada perang yang tak bisa dilihat siapapun. Dan ia sadar, apa yang dia dan Naila miliki sekarang sedang dipertaruhkan di meja pengadilan yang tak mengenal belas kasihan. Hari itu, ruang kelas terasa dingin meski AC belum dinyalakan. Mahasiswa sudah duduk rapi, menunggu dosen mata kuliah psikologi komunikasi masuk. Tapi ada satu kursi yang kosong sejak beberapa minggu lalu, kursi Naila. Biasanya dia duduk tenang, mencatat dengan tulisan rapi. Tapi hari-hari ini, Naila jadi seperti bayangan. Datang kadang, menghilang lebih sering. Wajahnya tampak letih, matanya sembab, dan bisik-bisik tentangnya makin menjadi. Sampai siang itu, Naila tiba-tiba muncul, masuk ke kelas dengan langkah cepat, langsung duduk di bangkunya. Semua mata menoleh. Beberapa langsung mengangkat alis, beberapa berbisik pelan. Di depan kelas, dosen pengganti baru saja membuka laptop, tapi Naila malah berdiri. "Maaf, Bu, saya izin bicara sebentar." Seketika suasana hening, bahkan suara ketikan pun berhenti. Dosen hanya mengangguk pelan, membiarkan Naila bicara. Napas Naila berat, tangannya sedikit gemetar. Tapi matanya menatap lurus ke depan. "Saya tahu kalian banyak yang ngomongin saya. Tentang saya dan Pak Arman. Tentang foto. Tentang gosip. Tapi saya nggak akan sembunyi. Karena saya nggak melakukan apapun yang memalukan." Semua menegang. Tak ada yang menyela. Saya memang dekat dengan beliau. Bukan karena nilai. Bukan karena nafsu. Tapi karena saya jatuh cinta. Suaranya mulai bergetar, tapi ia tak berhenti. Dan saya tahu ini salah. Tapi apakah salah mencintai seseorang yang buat saya merasa dihargai? Yang gak menghakimi masa lalu saya? Yang gak pernah memaksa, malah berusaha menjauh demi saya? Air mata mulai mengalir di pipinya. Naila terisak, tapi tetap berdiri tegak. "Kalau kalian mau benci, silakan.
Tapi saya nggak akan pura-pura seolah nggak pernah merasakan apa-apa. Dosen hanya menunduk. Teman-temannya terdiam. Tak ada tepuk tangan. Tak ada komentar. Hanya keheningan yang panjang. Hari itu, Naila pergi meninggalkan kelas lebih awal. Tapi setelah dia keluar, semua orang sadar ini bukan soal skandal. Ini tentang keberanian mempertahankan perasaan di tengah tekanan. Dan Arman? Ia duduk sendiri di ruang dosen, membaca pesan dari Naila. Saya udah jujur. Sekarang giliran Bapak. Malam itu Arman duduk sendiri di ruang tengah rumah dinasnya. Lampu sengaja diredupkan. Gelas kopinya sudah dingin. HP-nya ada di meja. Menyala menampilkan satu nama yang sudah lama tak ia sentuh. Winda, mantan istrinya. Butuh waktu hampir setengah jam sampai akhirnya ia berani menekan tombol. Panggil. Suara di seberang terdengar setelah 2 dering. Halo. Win, ini aku, Arman. Suara Winda langsung berubah datar. Ada apa nelpon malam-malam? Arman menarik napas dalam. Tangannya menggenggam lutut, menahan gemetar. Aku cuma pengen ngomong sesuatu. Aku tahu kamu gak punya urusan lagi sama aku. Tapi tolong dengerin dulu. Winda diam. Lalu terdengar gumaman singkat. Ngomong. Arman menelan ludah. Aku jatuh cinta lagi. Wah, hebat juga, kata Winda dengan tawa kecil yang sarkastik. Bukan itu maksudku. Aku jatuh cinta sama orang yang jauh lebih muda. Mahasiswaku. Dan semua orang mulai menghujat. Winda terdiam. Lama. Serius kamu? Serius. Aku bahkan lagi dalam proses diperiksa fakultas. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak ngerasain apa-apa. Dia bukan kayak kamu, Win. Dia tulus. Dia tahu aku luka. Dan dia tetap tinggal. Terdengar hembusan napas panjang dari seberang. Lalu Winda berkata, Arman, kamu itu terlalu cepat percaya lagi. Kamu nggak takut disakiti lagi. Arman menatap ke langit-langit rumah. Aku lebih takut menyesal karena nggak jujur sama diriku sendiri. Pembicaraan malam itu tidak panjang, tapi cukup untuk mengangkat beban yang selama ini ia simpan sendirian. Setelah telepon ditutup, Arman membuka jendela. Udara malam masuk, tapi hatinya tak lagi sesak. Di sisi lain kota, Naila duduk di kamarnya. HP-nya bergetar. Satu pesan dari Arman masuk. Aku udah bilang ke masa lalu aku. Sekarang, aku mau berani hidup dengan masa depanku. 3 hari. Itu waktu sejak terakhir kali Arman mendapat pesan dari Naila. Biasanya, meski sibuk, Naila selalu menyempatkan 1-2 kalimat. Entah sekadar, semangat ngajar, Pak, atau hanya kirim emotikon secangkir kopi. Tapi sekarang sepi. Awalnya Arman berusaha tenang. Mungkin HP-nya rusak, pikirnya. Tapi hari keempat, rasa cemas mulai menyesakkan. Ia membuka grup kelas. Nama Naila tak muncul. Ia cek ke dosen lain. Ternyata Naila juga tak hadir di kelas mereka. Bahkan teman dekat Naila pun tak tahu kemana dia pergi. Tidak ada info. Hari kelima, Arman nekat datang ke kos Naila. Sebuah rumah kecil di gang sempit tak jauh dari kampus. Ia ketuk pintu pelan. Tak ada jawaban. Seorang ibu pemilik kos akhirnya membuka jendela dan berkata, Mbak Naila udah pindah, Pak, beberapa hari lalu. Katanya mau pulang kampung, tapi nggak bilang jelas. Cuma nitip salam buat teman-temannya. Arman terdiam di depan pagar. Dunia di sekelilingnya terasa hening. Rasanya seperti ditinggal tanpa pamit. Ia duduk di atas motor, menunduk. Bahkan untuk sekadar marah pun, ia tidak tahu harus ke siapa. Malamnya, ia mencoba mengirim pesan 1 kalimat. Kamu baik-baik aja. Centang 1. Esoknya, ia mulai berhalusinasi. Melihat seseorang dari kejauhan di parkiran, mengira itu Naila. Mendengar suara tawa perempuan, mengira itu suara Naila. Tapi selalu bukan. Seminggu berlalu. Dan saat Arman sudah mulai menerima bahwa Naila benar-benar pergi, HP-nya bergetar.
Satu pesan suara masuk dari nomor tak dikenal. Dengan suara lembut, penuh tekanan di dada, Naila berkata, "Pak, maaf saya pergi tanpa bilang. Saya nggak kuat lihat Bapak diserang karena saya. Tapi saya janji ini bukan selamanya." Dan saat itu juga, Arman tahu ini belum selesai. Tapi menunggu seseorang yang pergi tanpa kepastian, itu bukan hal mudah. Dan malam itu, ia tak bisa tidur lagi. Hari itu Arman datang lebih awal ke kampus. Ia tidak berharap apapun. Hatinya sudah lelah menunggu kabar dari Naila yang tak pernah datang lagi. Ia hanya menjalankan hari seperti biasa, mengajar, rapat, membalas email. Tapi saat kembali ke ruang dosen sore harinya, ia melihat sebuah amplop putih di atas meja kerjanya. Tidak ada nama, hanya tulisan tangan kecil di pojok. Untuk Pak Arman. Tangannya langsung kaku. Ia membuka pelan-pelan. Di dalamnya, selembar kertas lipat yang mulai sedikit kusut, berisi tulisan tangan Naila. Tulisan yang sangat dikenalnya. "Pak, maaf saya nggak pamit langsung. Saya pergi bukan karena saya nggak cinta, tapi karena saya takut kalau saya tetap tinggal, Bapak makin hancur karena saya. Saya dengar soal sidang etik fakultas, soal gosip dosen, soal ancaman mutasi. Saya nggak mau jadi alasan Bapak kehilangan segalanya. Tapi Pak, saya juga nggak bahagia pergi kayak gini. Saya cuma pengen kita bisa hidup tanpa sembunyi, tanpa rasa salah. Sekarang saya pulang ke kampung, bantu ibu yang lagi sakit. Tapi kalau Tuhan masih izinkan, saya pasti balik. Saya nggak janji banyak, tapi saya janji satu hal. Saya nggak lari. Saya cuma menepi sebentar. Dan saya akan kembali kalau Bapak masih buka pintu untuk saya." Arman membaca surat itu berkali-kali. Air matanya jatuh diam-diam. Ia meremas kertas itu, bukan karena marah, tapi karena terlalu banyak rasa di dada yang tak bisa ia keluarkan. Di luar, langit sudah mulai gelap. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Arman menyalakan lampu di ruang dosennya sedikit lebih terang. Seolah ingin memberi tanda, ia masih menunggu. Dan pintu hatinya belum ditutup. 3 tahun berlalu. Arman kini tak lagi mengajar tetap di kampus. Setelah peristiwa itu, ia dimutasi secara halus, dipindah ke divisi riset dan jadi pembicara seminar lintas kampus. Hidupnya berjalan. Tapi ada satu ruang dalam dirinya yang tetap kosong. Ruang itu, milik Naila. Dia tak pernah muncul lagi. Tidak di kampus, tidak di media sosial. Arman sempat mencoba mencari tahu ke alamat kampungnya. Tapi nihil. Ibu Naila sudah pindah rumah. Tak ada jejak. Arman mulai berdamai. Tapi setiap kali ia melihat perempuan muda berwajah tenang di seminar, ia selalu teringat Naila. Sampai suatu sore di kota Bandung, Arman hadir sebagai pembicara tamu dalam seminar nasional komunikasi. Acara ramai. Aula besar penuh mahasiswa dan dosen dari berbagai kampus. Saat sesi tanya jawab, seseorang berdiri di belakang ruangan. Ia tidak bicara, hanya diam, berdiri, memperhatikan. Tubuhnya kurus, pakai blazer hitam. Tapi Arman langsung tahu. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat dari biasanya. Setelah sesi selesai, Arman turun dari panggung, berusaha menenangkan diri. Ia berjalan menuju pintu keluar aula, dan di dekat tangga, perempuan itu menunggunya. Naila, wajahnya dewasa, tatapannya masih tajam, tapi ada ketenangan yang berbeda. Lebih kokoh, lebih matang. "Pak," katanya pelan. Arman membeku, hanya bisa menatap. Naila tersenyum kecil, lalu berkata, "Saya janjikan, saya akan kembali." Hening sejenak, Arman hanya menatap mata itu. Dan saat ia mengangguk pelan, dunia di sekitarnya seperti berhenti bergerak. Selama ini ia mengira sudah bisa lupa. Tapi hari itu, ia sadar, cinta yang benar tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk pulang. Mereka duduk di sebuah kafe kecil tak jauh dari tempat seminar. Sudut ruangan sepi. Hanya ada 2 cangkir kopi di atas meja. Tak ada musik, tak ada keramaian. Hanya mereka berdua,
dan sunyi yang tegang. Arman memandang Naila lama. Wajah itu masih sama, tapi bukan lagi gadis 22 tahun yang dulu sering duduk di barisan kedua kelas. Kini ada ketegaran baru, dan sorot mata yang lebih dewasa. "Aku pikir, kamu udah gak akan pernah balik," kata Arman, suaranya pelan. Naila tersenyum kecil. "Aku juga pikir kamu bakal nutup pintu buat aku." Arman menunduk, lalu ia menghela napas panjang. "Aku banyak mikir, Nai, tentang dulu, tentang salah dan benar, tentang posisi aku, kamu, kampus, orang-orang." "Aku juga," potong Naila cepat. "Tapi aku gak pernah nyesel, Pak. Gak sedetik pun." Hening. Hanya suara sendok yang menyentuh pinggiran cangkir. Arman menatap langsung ke mata Naila. "Kamu kemana aja selama ini?" "Awalnya ke kampung, nemenin ibu yang sakit. Setelah itu aku ngilang karena aku ngerasa semua akan lebih ringan kalau aku pergi. Tapi ternyata enggak, justru makin berat." Ia menahan air mata, tapi suaranya bergetar. "Aku kira waktu bisa bikin aku lupa. Tapi nyatanya, setiap kali aku lihat dosen, aku cari wajah Bapak. Setiap baca buku, aku ingat komentar-komentar Bapak. Setiap hujan turun, aku ingat kanopi itu." Arman tak tahan. Tangannya bergerak pelan, menggenggam tangan Naila yang kini lebih kurus. "Aku juga gak pernah bisa benar-benar lepas," gumamnya. "Tapi pertanyaannya sekarang setelah semua ini, kita mau kemana?" Naila memandangnya dalam. "Kemanapun, asal jalan itu kita lewati sama-sama." Dan malam itu, mereka tahu, perasaan yang dulu nyaris hancur oleh waktu dan jarak, kini menemukan tempatnya kembali. 2 bulan setelah pertemuan itu, Arman dan Naila akhirnya memutuskan untuk bicara pada satu orang penting, Ibu Naila. Hari Minggu, mereka datang ke rumah sederhana di pinggiran kota. Arman mengenakan kemeja putih, wajahnya tegang. Naila menggenggam tangannya erat. Di dalam rumah, seorang wanita parubaya membuka pintu. Matanya tajam. Ia diam sesaat saat melihat Arman berdiri di samping putrinya. "Ibu, kita mau bicara," ucap Naila lirih. Mereka duduk bertiga di ruang tamu. Suasana seperti medan perang yang menahan diri untuk tak meledak. Arman bicara pelan, jujur. Ia tak berbelit. "Saya mencintai anak ibu, Bu. Dan saya tahu ini bukan hubungan yang biasa. Saya bukan anak muda lagi. Saya pernah gagal. Tapi saya nggak mau gagal lagi." Ibunya Naila menatap dalam, lalu beralih ke putrinya. "Naila, kamu yakin?" Tanpa ragu, Naila mengangguk. "Yakin, Bu. Aku udah ngelewatin rasa takut. Dan aku tahu, yang aku mau, bukan orang yang sempurna, tapi yang berani bertanggung jawab atas perasaannya." Ibu Naila tak langsung setuju. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia tidak menolak. Ia hanya berkata, "Kalau kalian yakin jangan setengah-setengah." Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara sederhana di aula kecil pinggir kota, 2 tangan disatukan dalam ikatan yang sah. Tak ada pesta mewah, tak ada undangan ratusan, tapi ada senyum tulus, pelukan hangat, dan tatapan 2 orang yang telah melewati badai panjang dan masih bertahan. Naila kini bukan lagi mahasiswi, dan Arman bukan lagi hanya seorang dosen. Mereka kini adalah 2 orang dewasa yang belajar mencintai dengan cara yang paling jujur, tidak tergesa, tidak sembunyi, dan berani menanggung risiko. Karena mereka tahu, cinta sejati bukan tentang siapa lebih muda, siapa lebih pintar, atau siapa lebih berkuasa, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat semua hal lain mendorong untuk pergi. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta yang dewasa bukan hanya tentang rasa, tapi tentang keberanian untuk jujur, bertanggung jawab, dan siap menanggung risiko. Saat 2 orang saling mencintai namun terjebak dalam batas sosial dan moral, yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka memilih untuk tetap menghargai satu sama lain, tidak memaksa, dan tetap setia meski harus berjarak. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki secepat mungkin, tapi bertahan sekuat mungkin.
Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.